Salam Media Sriwijaya. Kasus penganiayaan oleh oknum anggota DPRD Kota Palembang kepada seorang wanita di lokasi SPBU Demang Lebar Daun Palembang pada Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022 malam hari, berbuntut panjang walau antara pelaku dan korban sudah mengadakan mediasi. Aksi penganiayaan yang dilakukan oknum anggota Dewan DPRD Kota Palembang dari fraksi Gerindra Sukrizen kepada seorang perempuan yang diketahui bernama Nurmala ini terjadi saat keduanya antri mengisi BBM di SPBU Demang, sempat dipisahkan oleh beberapa laki-laki yang ada di SPBU menjadi viral di media sosial. Akibat kejadian ini, baik korban maupun pelaku saling melapor ke Polsek Ilir Barat IB 1 Palembang, dan kasus tersebut masih berlanjut, walau upaya mediasi sedang diupayakan untuk saksi bagi oknum anggota DPRD Kota Palembang dari fraksi Gerindra. Haji Muhammad Akbar Alvaro, Ketua DPC Kota Gerindra dan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Palembang, dalam konferensi persnya Rabu tanggal 24 Agustus mendampingi oknum anggota DPRD Kota Palembang, Sukrizen, menegaskan jika aksi penganiayaan yang dilakukan oknum kader Partai Gerindra tidak dapat ditoleransikan, dan dengan jelas akan menindak tegas di samping upaya mediasi. Kami Partai Gerindra tidak mentolerir sikap arogansi Saudara M. Sukrizen yang memukul seorang perempuan di SPBU dengan alasan apapun. Oleh karena itu, sikap kami tegas akan memberikan sanksi terberat yakni memecat Saudara M. Sukrizen. Namun keputusan akhir ada di Mahkamah Partai. Sanksi DPC Gerindra Palembang akan disampaikan besok, kata Alvaro didampingi Sekretaris DPC Gerindra Palembang Abdullah Taufik Bendahara Fatra Wibowo, Azanu Getar Nusantara dan M. Sukrizen saat melakukan jumpa pers di kantor DPC Gerindra Palembang. Ditegaskan beliau walau saat ini proses perdamaian tengah dilakukan antara korban dan M. Sukrizen dengan cara mencabut semua laporan polisi, tapi pihaknya tidak akan melakukan investasi persoalan hukum. Sekali lagi saya tegaskan, Partai Gerindra tidak mentolerir sikap arogansi Saudara M. Sukrizen terkait proses silakan berjalan sesuai aturan yang berlaku, kami tidak akan mengintervensi, kami memohon maaf atas kegaduhan ini, katanya. Sikap ingin berdamai. Sementara itu, M. Sukrizen yang berada di sampingnya mengatakan ia menyesal atas peristiwa yang terjadi kehilafan yang ia lakukan. Saya memohon maaf kepada warga Palembang, khususnya kepada korban Nurmala, pungkasnya. Dan Bapak Sukrizen sendiri siap menanggung resiko yang sudah diperbuat oleh beliau. Kami secara tegas mempersilahkan proses hukum yang berjalan memang sesuai mekanismenya. Walaupun sudah terjadi kata mufakat, silakan saja perdamaian. Tapi kalaupun proses hukum yang sesuai mekanismenya berjalan seperti apa, kita Partai Gerindra akan selalu menghormati dan tidak akan mengintervensi. Tadi disampaikan proses hukum yang terjadi perdamaian yang saya dengar dari kedua belah pihak, Bapak Sukrizen akan mencabut laporan terlapor, Ibu Nurmala akan mencabut laporannya, dan juga Bapak Sukrizen akan mencabut laporannya. Itu Pak, tadi bilang akan sanksi sanksinya kita tergantung putusan Mahkamah Partai, karena partai kami ini punya mekanisme. Dan tadi terakhir sanksinya itu karena ini proses yang sangat tidak bisa ditolerir ya, yaitu penganiayaan, sampai bisa kami informasikan sampai sanksinya ke pemecatan. Bang, izin, mungkin ada cerita dari Pak Sukrizen terkait motif mengapa dia memukul itu, Pak? Ya, kronologisnya sedikit. Kita menerima penjelasan dari kami bahwasannya Bapak Sukrizen hadap-hadapkan serta akan kami delegasikan untuk memohon maaf secara langsung. Kepada kami harapkan jangan lagi ada pemberitaan yang menyudutkan partai kami, yang mentolerir aksi-aksi arogansi sehingga timbul penganiayaan terhadap masyarakat. Jangan lagi ada pemberitaan kader Partai Gerindra yang mencoreng nama baiknya, jangan lagi. Itu kami. Oleh karena itu mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya selaku Ketua DPC Partai Gerindra, maaf kami kepada masyarakat Kota Palembang khususnya, masyarakat Indonesia pada umumnya
karena terjadi berita kegaduhan seperti ini yang disebabkan oleh oknum dari Partai Gerindra Kota Palembang. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Saya kepada masyarakat yang ramah, aku pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat ramai dan kepada yang bersangkutan. Aku juga sudah mohon maaf yang terbesar-besarnya. Itulah berita di saya. Terima kasih. Ya Pak, siapa lagi-nya Pak? Pak, awalnya siapa dong? Dengan di BBM. Aku antri, aku nak beli pertama, dia beli Pertalite, aku minta jalan. Itu baik. Itu baik. Bapak sempat ngomong apa ya Pak? Oke, jadi gini. Jangan lagi kita bicara mundur ke belakang. Yang jelas beliau memang bersalah. Ya. Mau itu motifnya potong antrian atau lain sebagainya. Yang jelas dia bersalah. Ya. Intinya kami sekali lagi menegaskan Partai Gerindra tegas tidak akan mentolerir kader-kadernya berbuat hal-hal yang menyimpang, apalagi sampai terjadi tindak pidana nama baik Partai Gerindra yang selama ini sudah terbangun dengan baik. Pak, tidak ada toleransi lagi Pak? Tidak mentolerir rekan-rekan atau kader-kader yang Pak Sukri memang takut. Lanjut kami nonton setengah. Halo.